Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bil haji wal umrah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat, khususnya para jemaah haji atau calon jemaah haji Indonesia, semoga kita semua senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat, selamat, berkah, dan sukses dalam segala aktivitas kita yang baik. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, sebagaimana kita maklumi bahwa beberapa hari yang lalu pemerintah Indonesia telah memutuskan menunda atau membatalkan pemberangkatan jemaah haji Indonesia tahun 2021 bertepatan 1442 Hijriah. Tentu saja keputusan ini menimbulkan kesedihan dan penyesalan yang mendalam bagi calon jemaah haji. Tentu mereka sudah rindu Baitullah, ingin segera ucapkan labbaik Allahumma labbaik di depan Ka'bah, ingin segera beriktikaf di Raudhah, ingin berziarah ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sebagainya. Namun yang paling disayangkan adalah di saat jemaah haji dalam kesedihan seperti itu muncul isu-isu panas di medsos yang bisa menimbulkan jemaah haji tambah sedih. Ya. Dengan kata lain, sudah jatuh tertimpa tambah. Sakitnya tuh di sini. Ketika jemaah haji Indonesia dalam keadaan sedih seperti ini, seharusnya para tokoh masyarakat itu menghibur dan memberi ketenangan kepada jemaah haji. Ini malah sebaliknya, memanas-manasi kuping jemaah haji dan hatinya. Ini namanya terlalu. Karena itu, saudara-saudara, pada kesempatan ini saya ingin sedikit menyampaikan pencerahan. Ada dua hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, menyikapi isu-isu panas di balik pembatalan pemberangkatan jemaah haji. Yang kedua, bagaimana sikap kita sebagai orang yang beriman menghadapi keputusan pemerintah tentang pembatalan pemberangkatan jemaah haji tahun ini. Baik, saudara-saudara, kita bahas yang pertama. Ada beberapa isu panas yang belakangan ini muncul di medsos. Pertama, Indonesia tidak mendapat kuota haji tahun ini. Fakta yang sebenarnya, sampai saat ini saya berbicara hari Senin tanggal 7 Juni 2021. Belum ada keputusan Saudi Arabia tentang kuota haji bagi seluruh dunia termasuk Indonesia. Bukan menolak kuota haji atau Saudi Arabia tidak memberi kuota haji, bukan seperti itu. Bahkan menurut informasi ada berita bahwa Dubes Arab Saudi Indonesia juga sudah membuat surat kepada DPR bahwa berita-berita yang muncul di medsos tentang kuota haji adalah tidak benar. Ghair sahih. Hoax katanya. Nah, itu jadi fakta yang sebenarnya. Kemudian yang kedua, jamaah haji Indonesia tidak bisa berangkat karena tidak ada duit. Fakta yang sebenarnya, kata Pak Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pak Muhadjir Effendi, menyatakan bahwa dana jemaah haji aman. Bahkan sekarang tersedia dana sekitar 45 triliun. Ya, itu untuk 3 musim pemberangkatan jemaah yang siap untuk dicairkan. Yang selebihnya adalah diinvestasikan di bank syariah yang sewaktu-waktu itu juga bisa dicairkan. Jadi fakta yang sebenarnya bukan tidak ada duit. Duit ada. Kemudian yang ketiga, isu bahwa Indonesia punya utang akomodasi di Arab Saudi.
Fakta yang sebenarnya, kata PLT Dirjen Perjalanan Haji dan Umroh, bahwa Indonesia tidak punya utang di Arab Saudi tentang akomodasi atau yang lainnya yang berkaitan dengan ibadah haji. Kemudian isu yang berikutnya, yang keempat, adalah pada saat Indonesia membatalkan pemberangkatan jemaah haji Indonesia tahun ini, muncul berita bahwa Malaysia mendapat kuota tambahan 10.000 jemaah. Tentu saja kalau berita ini ditelan mentah-mentah menambah sakit jamaah haji. Fakta yang sebenarnya, memang benar Malaysia mendapat tambahan kuota haji 10.000 jemaah, tapi itu bukan masa pandemi, tapi untuk nanti masa normal setelah berakhir masa pandemi COVID-19. Ya. Kalau sekarang Malaysia juga jangankan mendapat tambahan kuota yang ada saja, yang normal sekitar 30.000 jemaah belum tentu bisa berangkat, apalagi mendapat tambahan. Kalau berbicara tambahan, sesungguhnya Indonesia juga sudah pernah mendapat tambahan 10.000 jemaah pada tahun-tahun sebelumnya, musim haji sebelumnya. Ya. Jadi itu fakta yang sebenarnya, tambahan 10 jemaah itu bukan untuk masa pandemi, tapi nanti untuk masa normal. Ini harus dipahami oleh kita semua. Saudara-saudara, khususnya para jemaah haji. Zaman sekarang, atau disebut juga zaman now, zaman medsos, banyak berita-berita berseliweran yang belum tentu benarnya. Karena itu, kalau kita menghadapi atau mendapatkan berita yang kurang enak, berita miring, ya, kita harus kembali kepada Al-Quran. Allah sudah mengingatkan sekian 100 tahun yang lalu, 14 abad yang lalu, ya, dalam surat Al-Hujurat ayat 6, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu fatusbihu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, bila datang kepadamu seorang fasik membawa berita, fatabayyanu, tabayyunlah, klarifikasilah, telitilah berita itu, ya, agar jangan sampai kalian menimpakan suatu bahaya pada suatu kaum atas dasar kebodohan, kecerobohan, kemudian akhirnya kalian menjadi menyesal atas perbuatan kalian. Intinya, bila kita mendapatkan berita yang aneh-aneh atau kurang menyenangkan, maka segeralah tabayun, teliti tentang kebenarannya. Yang dikhawatirkan nanti kita bisa terjerumus kepada dosa, fitnah, buhtan, berita bohong, menjelek-jelekan orang atau pemerintah dan lainnya. Ya. Nah, karena itulah kita awali dengan husnudon ketika ada berita yang seperti itu, bahwa penundaan pemberangkatan jemaah haji tahun 2021 sesuai keputusan Menteri Agama nomor 660, salah satu pertimbangannya adalah keselamatan jemaah haji Indonesia harus diutamakan. Ini sesuai dengan kaidah daf'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Ya, menolak bahaya, menolak kerusakan, ya, itu lebih dahulukan daripada meraih kebaikan atau kemaslahatan. Nah, dikaitkan dengan pemberangkatan jemaah haji dalam situasi kondisi pandemi 19 yang masih tinggi, baik di Indonesia, di Saudi Arabia dan sebagainya, ini maka menunda pemberangkatan bisa dipandang lebih baik, lebih utama untuk melindungi keselamatan jemaah haji yang kalau dipaksakan berangkat khawatir menimbulkan banyak madarat. Karena salah satu syarat ibadah haji itulah aman di perjalanan, ya. Nah, karena itu, ya, pandemi COVID-19 dipandang sesuatu yang tidak menimbulkan keamanan, kenyamanan bagi jemaah haji.
Selain itu pemerintah Saudi sampai saat ini belum membuat keputusan kota haji, itu juga punya hak. Pemerintah Saudi punya hak melindungi warganya, melindungi keselamatan warganya. Ya. Karena resikonya nanti banyak berkerumun ya, di tempat-tempat manasik haji. Itu yang harus kita pahami bersama. Saudara-saudara, khususnya para calon jemaah haji. Selanjutnya yang kedua, bagaimana kita menyikapi ya, keputusan Menteri Agama ini sebagai orang yang beriman. Karena berita ini kurang menyenangkan, kurang mengenakan, maka harus kita memandang ini sebagai ujian, sebagai musibah. Nah, bagaimana kita menghadapi musibah? Ya, Allah sudah banyak mengajarkan kepada kita. Rasulullah mengajarkan bahwa ketika dapat musibah itu harus sabar, ikhlas menerima takdir Allah, ketentuan Allah, tawakal kepada Allah. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah beserta orang yang sabar, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah murka kepada orang yang tidak sabar atas takdir Allah, atas keputusan Allah, atas ujian Allah. Dalam hadis qudsi, Allah pernah berfirman kepada Nabi Musa, "Ya Musa, wahai Nabi Musa, malam yardo bi qadai, siapa yang tidak ridho atas ketentuanku, keputusanku, walam yasbir ala balai, dan tidak sabar kepada ujianku, cobaanku, musibah yang aku timpakan, walam yashkur na'mai, dan tidak bersyukur atas nikmat-nikmat kami, fal yakhruj min baina ardi wasami, maka keluarlah dia itu dari bumi dan langit, antara bumi dan langit. Ya mau kemana lagi, antara nggak ada lagi tempat. Wal yatlub lahu robban siwai, dan carilah Tuhan selain aku. Mana ada Tuhan selain Allah. Kita sudah ikrar la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Ini demikian murkanya Allah kepada orang yang tidak sabar, tidak menerima keputusan Allah, ketentuan Allah, dan tidak bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Karena itu, sekali lagi mari kita sikapi musibah ini dengan kesabaran, ketabahan. Selain sabar, kita juga berdoa kepada Allah, mohon yang terbaik. Doa yang sudah populer, tuntunan dari Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim menyatakan bahwa bila seseorang dapat musibah, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, sesungguhnya kami ini adalah milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah berikan pahala kepadaku dalam musibah yang aku terima. Wa akhlif li khairan minha, berilah ganti yang lebih baik daripada musibah itu. Jadi ketika kita menerima keputusan ini, ya, keputusan pembatalan jemaah haji, kita sabar, maka akan dapat pahala di Allah. Dan mudah-mudahan dapat ganti yang lebih baik, dalam arti tahun depan kondisi fisik dan psikis kita lebih sehat. Pandemi COVID-19 sudah hilang. Ya. Kemudian manasiknya kita lebih paham. Kemudian rezekinya lebih banyak. Itu yang kita harapkan tahun depan. Ya. Karena itulah sekali lagi kita banyak berdoa kepada Allah. Ya. Saudara-saudara kaum muslimin muslimah, demikian sedikit pencerahan dari saya, semoga bermanfaat. Mari kita akhiri dengan doa. Allahumma ballighna baitikal haram bis salamah wal afiyah. Allahumma ballighna baitikal haram bil afiyah was salamah. Allahumma ballighna baitikal haram bil afiyah was salamah. Ya Allah, sampaikanlah kami ke Baitullah dalam keadaan selamat dan sehat, penuh berkah, hajinya nanti dapat haji yang mabrur. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك